Selamat sore. Selamat sore, Kak. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini cukup baik sih, Kak. Lebih membaik dari hari sebelum-sebelumnya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih telah konfirmasi dengan saya bahwa kamu akan melaksanakan konseling pada hari ini. Sebelum sesi konseling, kita perkenalan diri terlebih dahulu ya. Silahkan untuk kakaknya. Oke. Nama aku Naswa, Kak. Biasa dipanggil Naswa atau Awa. Aku umur 20 tahun. Terus sekarang lagi melaksanakan perkuliahan semester 6, Kak. Oke, baik. Perkenalkan juga, nama saya Farhanur Askia, yang mana saya sebagai konselor yang akan menemani Naswa dalam sesi konseling kali ini. Terima kasih juga telah datang dan melaksanakan konseling pada hari ini. Oke, kita lanjut saja ke sesi konselingnya ya. Baik, apa keluhan yang Kak Naswa sendiri alami saat ini? Hmm, Kalau aku keluhan akhir-akhir ini kan sebelum ke keluhan ini tuh Kak, kenapa ada faktor aku sampai bisa kayak ngerasa takut, cemas sampai aku minta konseling ke Kakak karena awalnya itu karena sakit Kak. Nah, awalnya itu emang aku punya asam lambung kan Kak. Nah, terus kesini-sini tuh kok kayak lebih parah gitu, ngerasanya kayak beda aja gitu dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, terus aku check up lah ke dokter gitu kan. Nah, pas aku check up, dokternya bilang katanya ini mah udah GERD katanya, dan GERD-nya tuh udah sampai kronis kan gitu. Terus dari situ kayak aku kepikiran lah Kak, kayak aduh aku nih bakal bisa ngejalanin hidup lebih tenang gak ya, atau kayak gimana ya gitu aku bisa ngejalanin hari-hari aku ke depannya gitu dengan ketakutan aku yang kayak gini gitu. Terus kayak aku tuh jadi sering overthinking, apalagi aku tuh tipe orang yang kayak apa-apa tuh percaya gitu sama kayak apa yang aku searching, apalagi nyari di TikTok TikTok aku tuh kadang suka percaya, dan itu tuh bener-bener bikin aku overthinking. Apa ya, misal aku nih searching di TikTok kayak kenapa sih aku tuh begini nih sakit gini gini gini. Nah, terus tuh yang muncul di TikTok tuh kayak malah lebih bahaya gitu loh karena dengan sadarnya tuh aku malah percaya, dan kayak itu tuh bikin aku kayak lebih ngerasa takut gitu sama apa yang udah aku cari sendiri gitu kan. Sebenarnya bisa, aku sering aja sih curhat gitu ke orang tua, cuman kadang aku juga lihat kondisi gitu kan Kak. Orang tua juga kan sibuk kerja gitu, makanya kadang ya udah aku ngurus sendiri gitu. Enggak ngurus sendiri sih, diurusin juga sama orang tua, cuman ya ya kadang juga butuh validasi lagi lah gitu gitu sih Kak. Jadi banyak sih ketakutannya Kak semenjak itu. Jadi kakaknya itu kebanyakan kekhawatiran, terus juga ada penyakit yang Iya. kronis kayak gitu dan pengen validasi ke orang tua tapi orang tua juga sibuk kayak gitu ya kak. Mm-mm. Terus juga kan ditambah sebenarnya ini tuh penyakit turunan dari keluarga ibu sih Kak. Semua keluarga ibu tuh punya penyakit lambung gitu. Nah, terus kata saudara-saudaraku tuh kalau GERD itu sembuhnya lama gitu kan, bisa jadi 10 bulan atau setahun gitu. Nah, dari situ tuh kayak aku udah ngerasain mulai kayak keadaan aku tuh udah nggak kayak dulu lagi gitu, nggak sebaik dulu lagi gitu, semuanya terasa sakit gitu kan, bahkan ngejalanin sehari-hari pun aku tuh kayak ngerasa ngerasa terbebani gitu, terbebani sendiri karena ngerasa ada hal yang nggak nyaman di diri aku gitu dari secara fisiknya. Nah, dari secara fisik tuh aku jadi ngena ke mental gitu loh Kak, jadinya aku ngerasa
gak nyaman, gak enak, jadi takut gitu. Kok aku gini sih, kapan sih gitu bisa bisa sembuhnya gitu, bisa eh kayak dulu lagi. Bahkan aku sempet mikir kayak kayaknya aku udah nggak akan bisa jadi diri aku lagi deh gitu, nggak akan bisa jadi diri aku yang kayak dulu lagi gitu, seceria itu gitu. Aku kayaknya nggak akan bisa seceria itu lagi deh gitu. Kalau sedang memikirkan seperti itu, kekhawatiran yang berlebih biasanya melakukan apa yang positif yang dilakukan? Diem, diem, kadang nonton film, tapi lebih seringnya tuh aku ngelampiasinnya ke nangis sih kak, karena ya yang bikin aku tenang itu selama itu ngelapinnya nangis gitu. Eh, saya memahami apa yang kamu alami ya. Eh, Emang kita punya penyakit yang kronis, kadang memikirkan hal-hal yang aneh. Kita bisa menjalani hidup lagi nggak kayak orang-orang, awalnya ceria, terus dikasih musibah penyakit yang seperti yang kronis seperti itu. Ya, dari cara kakak yang menonton film atau menangis sendirian, kakak bisa kok mencari teman yang bisa mendengarkan atau mendukung kakak lagi gitu. Nah, iya sebenarnya yang aku butuhin tuh sekarang itu sih Kak, kayak aku tuh ngerasa karena akhir-akhir ini tuh semuanya aku tuh dipendem sendiri terus gitu kan. Bahkan aku tuh nggak berani buat ngeluh ke orang tua tuh karena kayak apa ya, kayak ngerasa jadinya kayak enggak ah gitu, kita tuh udah gede, masa masa mau ngeluh terus ke orang tua kan, apalagi aku anak pertama gitu, ngerasanya kayak jadi segan gitu buat cerita gitu ke orang tua. Makanya kadang aku kayak pengen banget gitu didengerin sama orang, pengen banget cerita ke orang gitu tentang apa yang aku alamin sekarang gitu, pengen banget kayak istilahnya mah dapat pelukan, cuman bukan kayak pelukan yang bener, kayak aku ngerasa ada yang ngerangkul gitu, ada yang bisa ngerti aku gitu, ada yang bisa apa ya, eh paham gitu sama kondisi aku gitu. Suka. Ya nggak apa-apa sih kamu cerita ke orang tua, tapi kamu juga bisa melihat keadaan orang tua kayak lagi sibuk, kamu nanti aja kalau lagi nggak sibuk kamu bercerita ke orang tua, atau kamu nggak ada teman atau orang tua sibuk bekerja, kamu boleh kok membuat journaling, menyiapkan satu buku, terus menuliskan apa yang kamu alami, masalah apa yang sedang dihadapi juga seperti itu. Sebenarnya kepikiran sih buat journaling, cuman balik lagi ke kondisi fisik akunya tuh belum kayak bener-bener bisa kuat buat nulis gitu loh kak. Jangankan nulis, kadang jalan ataupun kemana-mana pun aku udah ngerasa kayak capek banget sih gitu, sakit gitu. Makanya kayak kalau semisal nulis tuh kayaknya aku belum mau deh kak gitu, karena kita sih nulis juga kan ngeluarin tenaga ya kak gitu. Jadi kayak aku tuh bener-bener cukup butuh didengerin aja sih kak, makanya aku kayak kesini datang ke kakak pengen curhat gitu, seenggaknya ada orang yang tahu gitu sama kondisi aku gitu. Gitu sih, Kak. Oke, baik. Mungkin dari kamu juga nggak harus menulis. Dari menulis pasti ada tenaga ya. Tapi kamu cari teman atau ya di sekitar kamu yang peduli. Hanya didengarkan. Kalau tidak ada ya bisa kamu dengan ibadah, terus mendekatkan dengan Tuhan kamu. Iya, iya sih. Eh, langsung banget loh Kak sarannya. Aku jadi kayak keinget gitu. Emang selama sakit aku jadi jarang sholat sih gitu. Karena kan apa namanya, buat duduk, buat jongkok itu kan ada tekanan ke perut ya. Jadi kadang masih suka sakit. Mungkin
dengan Kakak ngomong begitu aku jadi ada sedikit kesadaran sih, Kak. Mungkin emang aku diingetin lagi gitu sama Allah buat lebih rajin lagi ibadahnya. Ya, sholat juga memang sebagai olahraga yang ringan setiap hari kita lakukan 5 waktu. Mungkin ya rasa sakit itu pasti ada, tapi kalau kita jalani dengan tidak buru-buru pasti bisa kok. Itu sebagai sarana olahraga kamu. Dari sholat, terus juga berdoa kamu ke Allah. Ya Allah sembuhkanlah seperti itu. Dan membagi keluh kesah yang kamu alami dengan Tuhan kamu sendiri. Oke, Kak. Siap. Kayaknya aku bakal ngelakuin apa yang Kakak udah saranin tadi deh. Oke, baik. Apakah sudah cukup? Aku udah ngerasa sedikit lega, nggak sedikit sih, lega. Cuman kayak ya emang eh apa ya, aku juga harus mau nggak mau ngejalanin hidup aku lagi gitu, harus bangkit lagi gitu. Seenggaknya aku sekarang udah lega gitu, aku udah bisa ngeluapin apa yang aku rasain, apa yang aku mau utarain gitu kan gitu ke orang yang terpercaya. Kasih ya, Kak. Semangat selalu ya. Semoga apa yang kita lakukan dari sesi konseling ini kamu mendapatkan jalan yang lebih baik lagi untuk kehidupan kamu dan menghilangkan rasa kekhawatiran kamu atas penyakit yang kamu derita saat ini. Ya, semangat terus dan jalani hidup dengan baik. Cari teman yang bisa mendengarkan kamu dan mendekatkan diri kepada Allah seperti itu. Ya, Kak. Makasih banyak ya, Kak. Oke, terima kasih sudah datang. Semoga apa yang kita lakukan dari sesi konseling ini dapat mendapatkan wawasan yang lebih baik dan luas lagi. Eh, saya akhiri sesi konseling hari ini. Terima kasih juga, semangat ya. Iya, Oke. Kakak. Semangat juga. Makasih juga ya, Kak.